Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menceritakan tentang mentok betuah. Hai teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya Jili ingin menceritakan tentang mentok betuah. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang tinggal bersama ibunya, tapi dia tinggal sama kedua orang tuanya. Jadi pangeran menikah dengan permaisuri. Si pangeran sama si permaisurinya ini sebenarnya belum semenjak dia menikah, mereka belum dikaruniai seorang anak, dan mereka pengen banget segera memiliki keturunan. Tapi karena mereka belum bisa punya anak, akhirnya mereka di situ berusaha berdoa agar mereka segera diberikan keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah mereka berdoa, setelah mereka memohon, akhirnya Allah mendengar doa mereka. Akhirnya mereka dikasih seorang anak laki-laki yang diberi nama mentok betuah. Tapi karena mentok betua itu anaknya itu manja, karena dari kecil dia selalu diturutin apapun yang dia mau pasti bakal diturutin sama kedua orang tuanya. Sampai suatu ketika mentok betua berbuat kesalahan, dan akhirnya mentok betua diusir sama orang tuanya dari rumah. Tapi di situ permaisuri nggak tega, nggak mau sampai anaknya diusir karena anaknya itu cuma satu-satunya. Akhirnya segala upaya dilakukan oleh permaisuri. Akhirnya suaminya mau. Akhirnya si istrinya nyuruh buat suaminya ngasih uang buat modal dagang anaknya. Akhirnya ayahnya ngasih uang ke mentok betuah, dan ternyata mentok betuah dijanji sama ayahnya dia bakal gunain uangnya buat modal dagang. Tapi mentok betuah malah ngelanggar. Dia malah ngasih uang ke orang-orang yang menganiaya hewan, menganiaya hewan-hewan buas, sampai akhirnya uangnya habis. Terus tiba-tiba dia ngeliat ada orang yang menganiaya sebuah ular. Akhirnya di situ ular itu bisa ngomong. Terus ularnya bilang kalau misalkan dia adalah mentok betuah. Jadi segala keinginan si anak itu bakal diturutin sama si ular itu. Akhirnya si anak raja dan permaisuri meminta uang untuk diberikan kepada ayahnya. Akhirnya tiba-tiba si anak sang raja dan permaisuri ini kaget, tiba-tiba di tangannya udah ada uang. Akhirnya uang udah berhasil dia dapetin. Terus akhirnya dia pulang buat ngasih uang ke ayahnya. Di situ ayahnya seneng banget, ternyata anaknya gak melanggar apa yang udah diomongin. Akhirnya di situ anaknya permaisuri sama raja gak jadi kena hukuman, karena sebelum itu ayahnya bilang kalau sampai uangnya gak dipakai buat modal, anaknya bakal dihukum. Dan karena si anaknya itu
karena si anaknya itu bohong kalau misalkan uangnya nggak dipakai, padahal uangnya dipakai. Akhirnya di situ orang tuanya senang karena anaknya bisa dipegang omongan janjinya. Terus akhirnya nggak berapa lama ayah dan anak dan permaisurinya hidup bahagia. Dan pesan moral yang bisa kita dapetin dari cerita ini adalah kita nggak boleh bohong sama orang tua. Kalau misalkan orang tua kita ngasih terus kita bohong kalau misalkan uang ini nggak dipakai padahal kita pakai, nggak boleh. Kita harus bisa menepati janji kepada orang tua. Jadi kalau misalkan kalian dikasih uang, terus uang itu memang disuruh buat dipakai buat kalian jajan atau kalian pakai buat beli makanan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan uang itu cuma buat pegangan, ya kalau misalkan kalian nggak ada uang baru kalian pakai. Tapi kalau misalkan kalian ada uang, ya kalian pakai. Kalau misalkan uang kalian udah habis, baru kalian pakai uang yang dikasih orang tua kalian. Jadi kalian harus bisa menepati janji apapun ke siapapun, gak perlu ke orang tua tapi ke siapapun. Jangan pernah ngelanggar. Ketika kita berjanji, kita harus bisa menepati janji tersebut. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.